Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil proyek website untuk ujian akhir semester pemrograman web 1 dengan tema edukasi dasar pemrograman website. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan websitenya, mungkin izinkan kami memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok ini ya. Yang pertama ada saya Alfarel Muhammad Yuwanto. Di sini saya ikut merancang beberapa artikel seperti penerapan objek feed untuk CSS image, kemudian pengenalan framework CSS seperti Tailwind CSS dan Bootstrap, kemudian ada membuat akordeon sederhana dan lain sebagainya ya. Mungkin bisa dilanjut perkenalan untuk dari Mas Arifin, silahkan Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Di sini saya membuat sebuah artikel yang berisikan menyematkan tag HTML, menyematkan tag audio dan video pada HTML dan juga ada menerapkan juga fungsi pada JavaScript. Itu saja dari saya, bisa dilanjutkan Mas Dimas. Baik, selamat malam. Perkenalkan saya Dimas Janotama. Nah, di sini saya membuat halaman about us, kemudian artikel mengenai lazy loading gambar untuk optimasi pemuatan resource, kemudian mengenai manfaat praktis struktur HTML semantik, kemudian artikel mengenai pembuatan fungsi getRandom RGBA color dan aplikasinya dalam HTML. Sekian perkenalkan dari saya. Terima kasih. Oke, jadi kita bisa lanjut ke pembahasan websitenya. Ini untuk website ini yang kami buat bernama Web Eduku ya, dibuat sebagai media pembelajaran untuk siapa saja yang mungkin ingin mengenal dan mempelajari tentang dasar-dasar pemrograman website. Di sekilas untuk website yang kami buat ini, kita menggunakan GitHub ya untuk menyimpan repository proyek websitenya dan untuk kolaborasi tim. Kemudian ada tag-tag lain seperti HTML, CSS-nya untuk layout menggunakan Tailwind CSS. Kemudian kami deploy websitenya di Firebase hosting. Oke, mungkin kurang lebih berikut untuk halaman utama homepage dari website kami ya. Di sini ada beberapa list artikel yang di bagian atas itu ada grid artikel ya. Kemudian di bawahnya ada list lain dari artikel yang ada di websitenya. Oke, mungkin bisa coba kita bahas salah satunya mengenai pengenalan framework CSS seperti Tailwind dan Bootstrap ya. Mungkin bisa dibantu dibuka. Oke. Nah, di sini terdapat header di bagian atas ya. Kami menggunakan tag H1 untuk headernya. Kemudian di bawah ada pembahasan dari artikelnya yang menggunakan tag paragraf, dan untuk tiap sectionnya terdapat header juga. Kami menggunakan tag H2 untuk masing-masing section di headernya. Di sini udah ada implementasi dari tabel juga untuk perbandingan antara Tailwind dan Bootstrap ya. Dan di bawahnya juga ada contoh penerapan dari masing-masing framework ya. Ada Tailwind dan Bootstrap. Ya, mungkin bisa dilanjut ke artikel lain ya. Mungkin coba buka di bagian bawah Mas Dimas ya. Untuk penerapan objek feed untuk penyesuaian gambar. Nah, di sini masih sama ya, terdapat header menggunakan H1 juga untuk header tag artikelnya. Kemudian ada pembahasannya menggunakan tag paragraf. Di sini ada implementasi untuk tag image ya, untuk menampilkan image-nya. Tentunya ada contoh-contoh penerapan dari objek feed ya sesuai pembahasan di artikel ini. Mungkin bisa di scroll di bawah. Nah, di pembahasannya ada contohnya misalkan objek feed untuk fill, content, dan lain sebagainya. Di sini untuk list tiap
pembahasannya menggunakan order list juga ya. Jadi sudah terurut. Oke, mungkin bisa dilanjut ke pembahasan artikel lain. Mungkin saya serahkan ke Mas Arifin. Silahkan untuk waktunya, Mas. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan artikel yang embed tag audio dan video di HTML. Boleh minta tolong dibuka, Mas? Di artikel ini fokus utamanya adalah untuk penggunaan tag audio dan video dan juga contoh untuk penggunaan JavaScript-nya. Di sini memberikan sebuah kode HTML yang nantinya bisa di copy paste oleh pengunjung website. Boleh dicoba tekan, Mas. Nah, nanti ketika ikonnya ditekan akan berubah menjadi centang, itu berarti tandanya kodenya sudah bisa dipaste ke tempat yang lain. Bisa lanjut langsung ke bawah untuk menampilkan tag audio dan videonya apakah sudah berfungsi. Nah, di sini tag videonya sudah menampilkan suara, yang berarti tag audionya berfungsi dengan normal. Boleh dicoba play untuk videonya, Mas? Untuk sekilas saja. Boleh dijalankan videonya. Nah, Sudah, Mas. itu adalah salah satu contoh penggunaan tag audio dan video pada website ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa lanjut ke Mas Dimas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arifin. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai salah satu halaman artikel, yaitu di sini kami menerapkan mengenai text formatting dari bold, kemudian perubahan font, kemudian di sini juga sudah ada order list dan unorder list seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Arifin tadi. Kemudian untuk bagian formnya, penerapan formnya ada di sini, di bagian atas, di bagian newsletter. Mungkin sekian dari saya. Mungkin sebelum saya tutup presentasi terkait web eduku ini, mungkin ada tambahan dari Mas Farel dan Mas Arifin. Ya. Oke, mungkin saya rasa cukup ya untuk pembahasan websitenya. Ya. Dulu. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai web eduku. Semoga website ini dapat membantu para user dalam mendapatkan informasi terkait pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Ada kurang lebihnya, kami bertiga mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.